Oke, selamat datang di sesi penyelaman mendalam kita hari ini. Kita akan bahas sebuah analisis yang menarik banget nih. Fokusnya itu pada fenomena yang mungkin Anda juga pernah lihat ya. Kenapa sih kadang tokoh-tokoh yang dihormati, para sesepuh gitu, kok kayaknya agak enggan ya terlibat di majelis ilmu, khususnya forum diskusi kayak Bahsul Masail ini. Iya, betul. Dan sumber kita ini kan semacam kajian strategi sosio-religius ya, yang coba memahami dan ngasih solusi buat keengganan ini. Nah, itu dia. Jadi misi kita kali ini mau coba gali wawasan penting dari analisis ini. Pengen paham lah dinamika sosialnya, psikologisnya, gimana sih sebenarnya. Terus ya nemuin kunci biar forum belajarnya bisa lebih inklusif, lebih hidup buat semua. Penting banget itu. Ini kan bukan cuma soal yang penting ada kegiatan gitu ya, tapi lebih ke menjaga tradisi intelektual kita, memperkuat ikatan komunitas juga. Setuju. Oke deh, mari kita langsung bongkar aja ya. Nah, pertama nih, mungkin penting kita samakan persepsi dulu soal Bahsul Masail ini. Ini kan bukan kayak pengajian satu arah biasa ya kan? Betul. Ini forum diskusi, ada sejarahnya panjang, terstruktur, dinamis, dan yang penting demokratis, harusnya gitu ya. Maksudnya demokratis gimana tuh? Ya, tujuannya kan jadi wadah pemikiran, rujukan keagamaan juga, dan desainnya itu dibuat egaliter. Jadi kekuatan argumen yang diutamakan, bukan status sosial pesertanya siapa, mau senior, mau junior, kalau argumennya kuat, ya itu yang dipegang. Menarik. Justru aspek egaliter ini ya, tapi kok malah bikin beberapa sesepuh jadi enggan. Gimana tuh penjelasannya? Nah, menurut analisis ini, justru di situ kadang letak masalahnya. Bukan karena mereka nggak tertarik sama ilmunya ya, tapi lebih ke dinamika psikologis sama sosial yang kompleks. Yang pertama itu ada yang namanya beban status, atau gampangnya gengsi lah. Gengsi ya? Maksudnya gimana tuh? Ya kan, para sesepuh ini punya identitas sosial yang kuat ya. Dibangun di atas rasa hormat, senioritas. Udah terbiasa posisinya di atas, ngasih nasihat, ngajar, mimpin. Oke, terus? Nah, pas masuk forum yang egaliter, di mana mereka harus belajar bareng sama yang lebih muda, atau mungkin argumennya bisa aja disanggah atau dikoreksi, itu bisa terasa kayak turun pangkat. Oh, gitu ya. Jadi kayak mengancam citra diri yang udah terbangun lama gitu ya? Betul sekali. Secara nggak sadar ya, bisa jadi ancaman. Bayangin aja, udah lama jadi rujukan, tiba-tiba harus debat soal dasar-dasar yang mungkin dianggapnya udah selesai lah. Masuk akal. Terus ada faktor lain lagi? Ada. Ini berkaitan erat sama yang tadi. Faktor kedua itu ketakutan akan keterbukaan. Simpelnya sih, malu kalau kelihatan nggak tahu di depan umum. Itu manusiawi banget sih ya. Iya, manusiawi. Tapi buat mereka, karena status sosialnya itu tadi, taruhannya jadi kerasa lebih tinggi. Kalau salah ngomong dikit atau kelihatan bingung, wah bisa dianggap merusak reputasi. Jadi ini nunjukin kurangnya apa yang disebut keamanan psikologis ya. Lingkungan yang aman buat salah, buat bertanya gitu. Tepat. Keyakinan bahwa forum itu aman loh buat kita nanya, buat kita salah ngomong dikit, tanpa langsung dihakimi atau ya dipermalukan, itu yang mungkin belum terbangun. Wah, ini poin krusial banget. Kalau gitu gimana dong caranya kita menjembatani ini? Kan nggak mungkin juga kita abaikan peran penting para sesepuh ini. Bingkaian ulang, reframing istilahnya. Reframing? Maksudnya gimana tuh? Jangan pernah memposisikan majelis ini kayak ajang uji nyali atau tes pengetahuan. Itu bikin orang takut duluan. Sebaliknya, kita harus bingkai ulang secara konsisten. Misalnya bilang ini adalah perjalanan kolaboratif kita nih, belajar bareng demi kemaslahatan umat. Fokusnya itu ke tujuan mulia bersama, bukan ke siapa yang paling pinter atau performa individu. Oke, jadi geser fokusnya dari individu ke tujuan kolektif ya? Pakai bahasa yang positif, yang ngajak gitu ya? Iya, bahasa yang positif, inklusif, kolaboratif. Hindari banget nuansa kompetisi. Tapi, itu kan soal cara ngomongnya ya. Biar beneran kerasa aman, gimana langkah praktisnya? Nah, reframing tadi harus didukung aksi nyata buat ciptain keamanan psikologis.
Fasilitatornya ini megang peran kunci banget. Perlu ada aturan main yang jelas dan ditegakkan ya. Misalnya, nggak ada pertanyaan bodoh. Semua pendapat kita hargai dulu, meskipun nanti bisa aja diperdebatkan. Kritik itu ke idenya, bukan ke orangnya. Setuju. Itu penting. Ada lagi mungkin? Bisa juga pakai metode bertahap. Jangan langsung forum besar gitu. Mungkin mulai dari diskusi pasangan dulu atau kelompok kecil. Kayak teknik think, pair, share gitulah. Orang mikir sendiri, ngobrol sama sebelahnya, baru deh ke forum besar. Oh iya, itu bisa ngurangin tekanan ya? Betul. Atau bisa juga pakai kotak pertanyaan anonim. Jadi orang bisa nanya tanpa takut ketahuan siapa yang nanya. Dan yang menarik juga, kita perlu menghargai proses bertanyanya itu sendiri. Maksudnya gimana? Ya, jangan cuma fokus ke jawaban akhir. Kasih apresiasi juga kalau ada pertanyaan yang bagus, yang mendalam. Itu sama pentingnya loh sama ngasih jawaban yang tepat. Bikin orang jadi nggak takut buat nanya. Oke. Jadi ciptakan iklim yang menghargai pertanyaan ya. Nah, selain soal format diskusinya, ada lagi. Mungkin soal cara ngundangnya. Nah, itu juga krusial banget. Pendekatan personal itu penting. Jangan cuma ngandelin pengumuman umum di masjid atau grup WA aja. Harus sowan gitu ya? Kunjungan hormat. Ya, sowan. Analisis ini nyebutnya strategi hormat ungkit. Jadi pas kita ngundang para sesepuh itu, jangan cuma bilang, yuk ikut belajar. Tapi secara eksplisit minta mereka buat berkontribusi. Oh, jadi diundang buat berbagi kebijaksanaan atau pengalaman mereka gitu? Tepat, bilang aja, Kiai, pengalaman panjenengan soal ini kan luar biasa. Mohon nanti bisa berbagi pandangan di forum atau tawarkan peran kehormatan. Peran kehormatan. Contohnya? Ya, misalnya jadi Dewan Penasihat Forum atau jadi pembicara pembuka atau penutup yang ngasih perspektif awal atau kesimpulan. Ini kan ngukuhin status mereka, bukan malah mengancam kan? Iya. Jadi statusnya tetap dihargai, bahkan ditinggikan, lewat undangan personal dan peran spesifik itu ya. Keren ini idenya. Nah, ngomongin soal adaptasi pendekatan, sumber ini juga nyinggung soal inovasi format. Jadi nggak harus melulu model Basul Masail klasik yang mungkin kesannya, intens atau formal banget ya? Betul sekali. Perlu kreativitas di sini. Analisisnya nyaranin bikin semacam tangga keterlibatan. Tangga keterlibatan. Gimana tuh? Ya, jadi ada level-levelnya gitu. Mungkin dimulai dari acara yang lebih santai dulu, lebih spiritual, kayak zikir bareng, atau kajian tematik yang ringan. Terus level berikutnya bisa diskusi panel. Nah, di sini justru tampilkan para sesepuh sebagai narasumber utama. Ini kan sangat menghormati peran mereka ya. Iya, betul. Menempatkan mereka di posisi yang nyaman buat mereka. Baru setelah itu mungkin bisa dikenalkan Bahsul Masail dalam format kelompok yang lebih kecil, lebih intim. Jadi orang nggak langsung kaget gitu. Intinya, sediain banyak pintu masuk. Biar orang bisa milih sesuai kenyamanan dan kesiapan masing-masing ya. Fleksibilitas jadi kunci nih. Tepat, fleksibilitas. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, apa artinya semua ini buat Anda yang mungkin lagi ngalamin tantangan serupa di komunitas? Intinya kan, ngatasin keengganan ini bukan cuma soal, gimana cara ngundang yang lebih jitu gitu ya? Iya, bukan cuma soal taktik. Tapi ini tugas yang lebih mendasar sebenarnya, tentang gimana kita membangun ulang persepsi orang soal majelis ilmu itu sendiri. Dan secara aktif, kita ciptakan sebuah ekosistem belajar yang benar-benar suportif, aman secara psikologis, buat semua usia, semua tingkatan. Jadi tujuannya mengubah majelis ilmu jadi kayak jantung komunitas yang hidup gitu ya. Tempat semua generasi, tua muda, merasa punya tempat, merasa dihargai, dan bisa ikut berkontribusi. Persis. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan reflektif ya yang bisa Anda bawa pulang buat dipikirkan. Apa tuh? Kalau kita berhasil nih menciptakan ruang-ruang diskusi yang lebih beragam formatnya, lebih inklusif, lebih aman secara psikologis, nggak cuma buat Basul Masail ya, tapi forum-forum lain juga. Kira-kira gimana ya hal itu bisa secara fundamental mengubah cara komunitas kita mendefinisikan apa itu kebijaksanaan? Dan gimana kebijaksanaan itu diwariskan antar generasi? Wah, itu dalam sekali pertanyaannya. Iya, ini mungkin implikasinya bisa lebih luas daripada sekedar naikin angka partisipasi di satu forum aja kan. Sesuatu buat kita pikirkan lebih lanjut, mungkin.